Jadi aplikasi sistem antrian, studi kasus, Pegadaian cabang Kupang. Ya. Berarti pertama, merancang sebuah algoritma model antrian yang dapat diimplementasikan pada mesin nyata. Yang kedua, mencermati masalah antrian pada Perum Pegadaian cabang Kupang. Dan yang ketiga, mengetahui performansi variabel antrian. Ya. Jadi kalau sebuah sistem antrian itu kira-kira apa yang dihitung ya. Sebagai contoh kalau kita masuk kantor BNI atau bank-bank yang lain ya, itu kan kita mengambil kartu antrian ya. Nah, ketika kartu antrian keluar itu sebenarnya mesin itu sudah menghitung. Jadi sudah menghitung nanti per hari itu berapa jumlah nasabah yang antri. Ya. Yang kedua, berapa jumlah nasabah yang berapa jumlah waktu nasabah itu dilayani gitu ya. Dan berapa waktu nasabah itu antri. Ada beberapa banyak variabel antrian, kira-kira ada 8 yang nanti Pak akan sampaikan. Nah, 8 variabel itu, nah itu menjadi indikator atau menjadi variabel yang harus dicari kalau kita mengambil tugas akhir atau topik-topik penelitian yang berhubungan dengan antrian. Ya, jadi konsep-konsep dasar teori antrian Pak sudah jelaskan. Ya, ini ada beberapa yang bisa dibaca. Nah, disiplin antrian. Nah, disiplin antrian itu ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah yang datang duluan dilayani duluan. Ya. First come, first serve atau first in, first out atau disebut FIFO. Ya. Yang lebih datang duluan ya dilayani duluan. Yang kedua, yang datang kemudian dilayani duluan. Last come, first serve. Ya. Atau last in, first out, LIFO. Yang ketiga adalah SIRO. Ya. Service in random order. Artinya, panggilan didasarkan pada peluang secara random, tidak soal siapa yang lebih dulu tiba. Dan yang berikut adalah melayani berdasarkan prioritas. Ya kadang-kadang kita kalau antri itu ya, orang yang di depan kita misalnya mengambil ATM, mengambil uang atau transfer di ATM, kadang-kadang bisa sampai 5 menit ya. Dia bisa mentransfer, dia memiliki usaha untuk ya usaha jasa atau apa, ya bisa sampai 5 menit antri. Sedangkan yang antri di belakang mungkin hanya ambil uang hanya 3 atau 4 detik lah ya, berarti 1 atau 2 menit ya. Nah, tapi karena tidak prioritas ya kita tunggu sampai selesai baru dilayani. Jadi prioritas pelayanan diberikan kepada mereka yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibanding mereka yang punya prioritas rendah. Nah ini juga berlaku di bank. Ya. Kadang-kadang nasabah, maka disebut nasabah prioritas. Ya. Jadi kalau datang tidak antri, dia sudah punya pelayan khusus ya, teller khusus untuk melayani nasabah-nasabah yang prioritas. Nah, kalau untuk mengambil data ya, kalau studi kasus ini contohnya di Pegadaian, yang pertama itu harus menentukan lokasi penelitiannya. Nah, ini sudah masuk pada kalau di proposal bab 3 lah ya. Kalau untuk menentukan Perum Pegadaian ini kan pasti ada latar belakang, ada masalah, ya, ada tujuan, sehingga kita mendapatkan ini. Setelah itu yang berikut adalah populasi dan sampel. Ini sangat penting. Ya. Kemarin di kelas reguler Pak sampaikan bahwa mengambil topik dalam pengambilan data itu ya, pada waktu-waktu sibuk ya. Kan kemarin ada berapa yang ada di Alfamart, ada yang di Indomart, ada yang di tempat gunting rambut ya.
Kalau mengambil data di pagi hari mungkin jarang orang gunting rambut ya di pagi hari. Nah, maka mencari di jam sibuk. Nah, misalnya diambil sampling waktunya itu misalnya jam 5 sore sampai jam 7 malam ya. Itu jam-jam orang banyak menggunting rambut. Atau mungkin antrian untuk pelayanan dokter gitu ya. Itu juga beban-beban puncaknya itu di sore-sore. Maka pengambilan data juga mengikuti waktu-waktu sibuk ya. Karena kita mengambil data antrian harus ada antrian. Kalau tidak ada antrian nanti sistemnya zero ya, nol ya. Nah, gitu kira-kira ya. Populasi juga sama ya. Karena apa namanya ini tugas kuliah, jadi Pak sampaikan untuk ambil data cukup minimal 3 hari ya. Tapi kalau Anda mengambil topik tugas akhir minimal itu 3 bulan ya. Nah, seperti kemarin ada satu mahasiswa mengambil topik tugas akhirnya itu tentang sistem antrian pada ASDP ya, angkutan sungai dan perairan darat ya kalau tidak salah itu. ASDP di Bolok ya. Nah, kalau mengambil sampling pada bulan November misalnya, beban puncak penumpangnya mungkin banyak, tapi tidak sebanyak kalau Nataru ya. Nanti kalau libur Natal tahun baru itu bebannya lebih tinggi. Maka harusnya ambil sampel juga di bulan-bulan itu ya. Desember sampai Januari. Sehingga kita mengetahui variabel-variabel antrian itu, nilai-nilai variabel antrian pada beban-beban puncak. Nah, itu yang namanya populasi dan sampel. Lalu prosedurnya, ya, pertama tentunya mengaji model. Ya. Antrian pada Perum Pegadaian cabang Kupang itu seperti apa ya? Itu kan pengantrian fasenya single tetapi berjenjang gitu ya. Berjenjang itu maksudnya mungkin masuk mau gadai barang gitu ya. Masuk pertama di pendaftaran. Masuk kedua mungkin petugas melayani atau mencek kevalidan atau keabsahan daripada barang yang mau digadai. Nah, setelah itu kalau sudah lolos itu masuk yang ketiga mungkin pembukuan gitu ya, mau gadai berapa lama, administrasinya lah. Lalu di teller yang terakhir ya pembayaran. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu kan berjenjang. Tapi kalau di bank ya, cenderungnya hanya satu jenjang. Kita mengambil duit ya, mentransfer uang ya, atau menyimpan, menabung, cukup ke teller dan selesai. Nah, itu fasenya bisa apa namanya multiple ya. Antrinya banyak, servernya juga banyak. Ada antriannya tunggal, servernya banyak. Ya, seperti Bank Mandiri itu kalau tidak salah itu. Masuk di satu antrian, nanti sampai di teller baru dipecah. Ya. Ada yang ke satu, ada yang kedua, ada yang ketiga, dan seterusnya. Nah, itu yang namanya algoritma-algoritma dari antrian. Nah, setelah itu pengumpulan data ya, itu dilakukan secara observasi langsung. Karena mengambil data itu tidak bisa ya dilakukan secara misalnya online. Ya, online sebenarnya boleh. Kalau CCTV-nya itu terang ya, boleh dilakukan pakai CCTV. Hanya mungkin tidak presisi ya. Karena kalau jaringan lemah mungkin dia sudah masuk antri tapi di CCTV masih terekam dia masih masuk padahal dia sudah di dalam. Karena perbedaan waktu itu ya. Setelah itu ya variabel antrian itu ada waktu kedatangan, ya, waktu dimulai layanan dan waktu selesai pelayanan. Jadi ada 3 itu ya. IT apa arrival time waktu kedatangan, setelah itu ST service waktu service, lalu DT departure waktu keberangkatan. 3 waktu itu yang nanti diambil sebagai topik tugas itu ya. Oke, analisa data
Data yang diperoleh akan dianalisis dengan mengikuti langkah sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan parameter. Nah, parameter yang diperlukan untuk analisis satu data antrian meliputi pertama, jumlah individu pada satu waktu. Jadi pada hari itu jumlah nasabah atau customer yang datang itu berapa banyak. Nah, itu di variabelnya N. Kita variabelkan dengan N. Sedangkan jumlah fasilitas layanan atau server, nama variabelnya kita ini dengan S. Lalu rata-rata tingkat kedatangan itu disimbolkan dengan lambda ya. Ini Y terbalik ya, bacanya lambda. Sedangkan rata-rata tingkat layanan itu adalah mu. Jadi ini biasanya variabel-variabel ini diketahui. Oke. Setelah 4 variabel ini diketahui, maka kita yang kedua itu menentukan performansi daripada antrian ya. Nah, itu kira-kira ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa buku yang menyatakan 7, ada yang 8. Kalau 7 berarti ada satunya di atas ini dianggap sebagai variabel yang harus dicari gitu ya. Jadi ini intinya kalau nilai lambda sama mu-nya kita sudah dapat, maka kita bisa menentukan yang pertama itu adalah, nah ini mungkin difoto atau dicatat atau nanti saat menonton lagi ulang ya atau pas sharing bisa ditulis lagi. Pertama itu adalah rata-rata jumlah individu dalam antrian. Itu adalah N key. N ini adalah N bar ya. N bar itu artinya rata-rata ya. Ada garis di atas itu menunjukkan rata-rata. Pada buku tertentu, buku apa namanya, buku dari Taylor ya tentang Introduction Management Science itu nah, itu ditulis sebagai rata-rata jumlah pelanggan. Itu adalah L key ya. Kalau ini kan N key ya. Itu sama ya. N key. Yang berikut rata-rata jumlah individu dalam sistem total ya. Rata-rata jumlah individu dalam sistem total ya. Nah, itu NT ya. N bar dalam T. Itu yang kedua. Yang ketiga, rata-rata waktu dalam antrian. Rata-rata waktu dalam antrian. Itu adalah T bar Q ya. Rata-rata waktu dalam antrian atau rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan untuk menunggu sampai dalam antrian sampai dilayani. Nah, itu kalau di modul bahan ajar ini adalah T bar, T rata-rata dari Q. Oke. Oke, yang berikut rata-rata waktu dalam sistem total ya. T bar T ya. Atau dalam buku Taylor itu adalah W ya. Oke, yang berikut tingkat kegunaan fasilitas pelayanan.
atau disebut dengan P ya. Dan yang berikut probabilitas tidak ada individu dalam antrian. Nah, itu adalah PO ya. Ada PO, ada PW ya. Jadi kalau PO, PW itu nilainya sama ya di buku ini dengan di Taylor ya. Setelah itu yang terakhir adalah probabilitas menunggu dalam antrian. Ya, probabilitas menunggu dalam antrian. Oke, dari 7 ini kita coba tentukan ya. Nah, nanti kalau serius untuk topik tugas akhir ini, maka kesimpulan atau analis data atau di pembahasan itu menghitung ini. Minimal 7 ini. Ditambah dengan berapa variabel ikutan. Oke, ini definisi operasional dan indikator itu waktu antar kedatangan, itu definisi dan indikatornya, waktu pelayanan, definisi operasi dan indikatornya, lalu hasil penelitian antrian. Nah ini, intinya kalau kita sudah mengetahui rata-rata jumlah kedatangan per periode atau lambda ini ya, dan tingkat pelayanan atau rata-rata jumlah yang dilayani per periode waktu atau mu, ini maka kita bisa tentukan nilai-nilai yang lain ya. Nah, kita ambil saja ini, tolong dicatat. Berarti mu-nya itu adalah 14,907 ya. 14,907. Itu adalah rata-rata jumlah kedatangan per periode waktu ya. Mu-nya itu adalah 14,907 per jam. Sedangkan mu-nya, jadi lambdanya itu 14,97 per jam. Mu-nya itu adalah 17,809 per jam. Nah, nilai yang pertama yang kita tentukan itu adalah rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian. Rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian atau N bar Q itu rumusnya ini ya. Lambda dibagi dengan mu kurang lambda. Ya. Kalau dalam buku Taylor itu adalah nilai L ya. Nilai L. Nah, itu berarti lambda tadi 14,907 ya. Dibagi dengan mu-nya 17,809 dikurangi dengan lambda lagi 14,9, maka hasilnya NQ adalah 5,136 ya. Jadi rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian itu adalah 5,136. Nanti juga Anda pasti temukan ya dalam penelitian selama 3 hari itu, kira-kira misalnya hari pertama yang datang 10, hari kedua 15, hari ketiga 20, maka rata-ratanya berapa? Nah, itu kan rata-rata kedatangan. Tetapi dalam antrian. Oke ya, itu adalah N bar Q ya. Nah, Bapak Ibu bisa tulis rumusnya nih. N bar Q adalah lambda dibagi dengan mu kurang lambda. Oke, kita pindah yang kedua ya. Yang kedua adalah rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem total. Atau N bar T ya. Itu ya, kalau dalam bukunya Taylor itu adalah LQ ya. Nah, itu rumusnya adalah
lambda kuadrat, ya. Lambda kuadrat dibagi dengan mu kali mu kurang lambda. Jadi ini tinggal di ini aja. Dimasukin nilainya ya. Berarti 14,907 dibagi dengan 17,809. Kurang 14,97. Hasilnya adalah 5,136. Jadi rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian itu adalah 5,136. Oh iya tadi ya, yang kedua yang di bawah ya. Yang kedua itu adalah rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem total itu adalah 4,299. Itu adalah NT ya. Jadi kita sudah dapat dua besaran. Yang pertama itu adalah N key, N bar dari key. Yang kedua itu N bar T. Oke, bisa ya. Nah, itu. Ini kan tinggal dihitung saja. Atau ada pertanyaan silakan. Lambda kuadrat berarti 14,907 kuadrat dibagi dengan lambda 17,809 dikalikan dengan mu 17,809 dikurangi 14,907. Nah, nanti menggunakan kalkulator ya. Hasilnya seperti itu. Bisa ya? Jadi kita sudah dua. Kita masuk yang ketiga ya. Yang ketiga adalah rata-rata waktu pelanggan dalam antrian sampai di line. Jadi rumusnya itu ya. Rumusnya itu adalah T bar key ya. Itu adalah T bar key adalah mu bagi lambda bagi mu kali mu kurang lambda. Nah, itu kalau dalam bukunya apa namanya itu bukunya Taylor itu adalah Weki ya. Weki. Weki ya. Oke. Berarti T ini Ki atau dalam bukunya itu adalah W dari Ki ya. Lambda kurang mu kali lambda kurang mu kurang lambda. Bisa ya, ini nanti tinggal di apa? Jumlahkan. 14,907 dibagi 17,809 dikalikan dengan. Nah, Anda perhatikan operasi selalu dalam kurung duluan ya. Nah, ini harus dioperasikan dalam kurung duluan. Setelah itu dikalikan lalu dihasilkan ini. Ini sebenarnya agak keliru ya. Mu-nya itu adalah lambdanya ya. Lambdanya ini harusnya 14, ini salah ya. Ini harusnya 14,907 ya. Karena kalau 0, 0 berarti ini tak terhingga ya. Ini salah ini.
Ini harusnya 14,809. Oke, nah, itu adalah TQ ya. Yang berikut adalah rata-rata waktu pelanggan dalam sistem total atau T bar T ya. T bar pada waktu ke T atau dalam bukunya apa namanya Taylor itu adalah W ya. Adalah W. Nah, itu adalah rata-rata waktu pelanggan dalam sistem total, yaitu 1 per mu kurang lambda. 1 per 17,809 dikurangi 14,907. Hasilnya adalah 0,344 ya. Oke, bisa ya. Nah, yang kelima adalah probabilitas tidak ada pelanggan dalam antrian atau PO ya. PO itu sama dengan kalau bukunya Taylor itu P0 itu ya. P0 itu adalah ya sama ya, P0 di ini sama. Superbase tidak ada pelanggan dalam suatu antrian. Itu 1 dikurangi 14,907 dibagi 17,809 hasil sekian. Lalu yang berikut adalah yang keenam ya, probabilitas menunggu dalam antrian. Yaitu adalah PN ya. PN kalau dalam itu bukunya simulasi ya. Itu adalah PW ya. Oke, berarti ada 6 besaran ini ya. 6 besaran ini mudah-mudahan sudah ditulis rumusnya. Ya, sudah ya, ini tinggal intinya dua nilai ini sudah diketahui, kita tinggal lanjutkan ya. Jadi 14,907 dibagi 17,809 pangkat 40. 40 ini adalah N, dapat dari mana ya? Sini sudah ditentukan ya, ada 40 pelanggannya. Di soalnya ya. Nah, nanti di soal kalian tentunya beda ya. Dalam 3 hari Anda mengambil, kira-kira pelanggannya ada berapa. Hari pertama berapa, hari kedua berapa, hari ketiga berapa, dan dirata-ratakan. Oke, jelas ya? Setelah itu, nanti hasil pembahasannya seperti ini. Seperti ini ya. Nanti ada berapa analisis lagi. Nah, itu nanti kalau Anda fokus ya, tugas akhirnya tentang antrian. Kini itu sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada 6. Tadi sudah dicatat ya, 6. Izin saya bertanya Bapak. Silakan. Bapak, kalau misalnya untuk pelanggan prioritas itu apakah dia menggunakan rumus atau tidak, Pak? Ya. Tentunya dalam algoritmanya itu setiap algoritma pasti ada bukan rumus ya, dalam arti algoritmanya ya. Algoritma, ya. Algoritmanya. Jadi prioritas itu apakah prioritas itu tanpa batas waktu atau punya timeline atau punya batas waktu gitu ya. Nah, itu tuh salah satu algoritmanya begitu ya. Ya. Yang berikut prioritas pertama itu diberikan kepada siapa gitu ya. Nanti diurutkan prioritinya ya. Jika bisa jadi menggunakan misalnya sebuah parameter ya. Sudah dalam antrian sebelum pelayanan dilakukan algoritmanya lakukan pencekan ya.
menyorting dulu. Mana yang prioritasnya paling tinggi? Berarti algoritma sorting bekerja. Sorting, oh ternyata di antrian kelima itu punya prioritas yang lebih tinggi daripada antrian satu. Nah, algoritma bisa mengurutkan sehingga di sorting, maka dia dari 5 menjadi ke 1. Kira-kira gitu. Nah, itu algoritmanya. Nah, ini tergantung dari skop permasalahan. Tapi semua algoritma itu bisa digunakan. Ya. Sebelum pelayanan mau disorting duluan, baru masuk. Setelah itu pelayanan kedua juga disorting lagi, baru masuk. Nah ini kalau kita lakukan seperti itu, maka itu yang namanya efisiensi atau pada kompleksitas algoritma itu diperhitungkan. Ya. Maka di teknik itu ada mata kuliah namanya analisis algoritma untuk menentukan. Gitu Pak ya. Prinsipnya Baik, Pak. bahwa setiap disiplin antrian pasti ada algoritmanya. Berarti dia tetap menggunakan metode first in first out ya, Pak? Atau first in last out gitu, Pak ya? Oh, dia menggunakan prioritas itu, Pak. Ya, ya. Dia tidak menggunakan yang Vivo itu ya, Pak? Ya, contohnya gini ya, sekarang kita isi bensin kan harus pakai QR code ya. Ya, Bapak, betul. Dia masuk pertama, ditanya QR code tidak ada ya dia pasti akan berhenti atau berpindah. Yang kedua Oh masuk iya. toh. Ya, Kira-kira ya, gitu. ya. Jadi prioritasnya itu Oh harus iya. menggunakan Betul. QR code. Bagi mobil yang tidak punya QR code, dia bisa berpindah ke Pertamax atau membuat QR code dulu. Tapi tidak bisa di antrian kan, dia harus keluar dari antrian itu. Gitu. Jadi Oke. prioritasnya adalah yang memiliki QR code. Gitu ya. Jadi Baik. bisa saja dia datang duluan, tetapi keluarnya belakangan karena dia harus urus QR code-nya dulu. Gitu. Itu prioritas. Jadi kalau prioritas itu tergantung prioritas yang paling tinggi ya. Tapi kalau first in first out yang datang duluan langsung dilayani, ya tidak ada lihat prioritas lagi. Semuanya sama gitu ya. Kira-kira begitu Pak ya. Oke, coba kita latihan ini ya sedikit lagi di Excel. Ini pada kasih ini latihan di Excel ini. Kelihatan ini? Jadi Jelas, ada Pak. Jelas. nanti di UAS itu paling ditanyakan seperti ini. Ada sebuah sistem antrian di mana diketahui dalam sistem antrian itu ya nilai-nilainya seperti ini. Jadi tingkat kedatangannya atau rata-rata jumlah kedatangan per periode waktu adalah lambda 24 ya. Sedangkan diketahui lagi tingkat layanan atau rata-rata jumlah yang dilayani per periode waktu mu adalah 30. Sedangkan N jumlah nasabahnya adalah 10. Sekarang ditanyakan hitung semua ini. Pertama adalah probabilitas tidak adanya pelanggan dalam satu sistem antrian. Nah, jawabannya berapa? Kita harus tahu rumusnya tadi ya. Tadi rumusnya apa tadi? Untuk PO-nya itu PO-nya itu tadi ya. 1 dikurangi lambda dibagi mu. Mu, oke. Berarti Ya. di sini berarti sama dengan 1 dikurangi dengan lambdanya kan 24 ya. Ya kan? Dibagi dengan 30 ya. Ya 0,2. Kalau kita hitung pakai matematika yang biasa gitu ya. Kalau 1 dibagi dengan 24 per 30. Hasilnya berapa?
Kira-kira gitu. Nol sama dengan 1 dikurangi 24/30 gitu ya. Ini kalau kita pakai matematika yang ini, ya, berarti apa? Samakan penyebut kan? 30/30 dibagi dengan 24/30 ya. Nah, kalau penjumlah pengurangan pecahan itu yang dikurangi apanya gitu ya. Pembilangnya kan? Maka 30 dikurangi 24. 30 kurang 24 berapa? 6 ya. 6 dibagi 3. Nah, 6/30 itu sama aja dengan 1/5 ya. 1/5 atau 0,2. Gitu ya. Ini kelihatannya whiteboardnya. Oke. Jelas ya? Oke, kita coba lagi yang kedua. Kelihatan di Excel sekarang. Probabilitas terdapat N pelanggan dalam suatu sistem antrian. Tadi itu adalah PN ya. Rumus PN yang tadi berapa PN? PW sama dengan lambda dibagi mu pangkat N. Ya. Dikali dengan PO ya. Dikali dengan PO. Oke, berarti 24 dibagi 30 pangkat N. N-nya 10 kan? Pangkat 10. Ya. 10 dikali dengan 0,2. Sehingga hasilnya ya ini 0,02147. Gitu ya. Nah, yang nomor 3, rata-rata jumlah pelanggan dalam satu sistem antrian. Rumusnya apa tadi? N bar Q. N bar Q rumusnya lambda dibagi mu dikurangi lambda. Oke, lambda bagi mu kurang lambda. Berarti 24 bagi 24 bagi 30 dikurangi 24. Oke, berarti 24 bagi 6 ya. 30 kurang 24 kan 6. Hasilnya 30 bagi kurangi dengan 24 kan 6. Berarti 24 bagi 6 hasilnya 4 ya. Hasilnya 4. 4. Artinya apa 4 ini? 4. Jadi rata-ratanya adalah 4 pelanggan dalam sistem antrian. Rata-rata ya. Jadi contohnya Anda ambil 3 atau 4 hari gitu ya. Rata-rata dalam antrian ada berapa gitu ya. Bisa ya dilanjutkan ya atau mau ini. Tadi ada 10. Bisa, Bisa Bapak. ya. Setelah Bisa. itu rata-rata jumlah pelanggan dalam satu baris antrian. Tadi rumusnya NT bar ya. Itu adalah
atau LQ ini ya. Itu adalah lambda kuadrat dikurangi dengan mu kali, Mu dalam kurung mu kurang lambda. oke, mu kurang. Bisa ya? Oke. Yang kelima, waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam keseluruhan antrian, atau rumusnya tadi W ya, T bar T atau W tadi ya. Itu rumusnya 1 per Satu satu per mu bagi, dikurangi lambda. oke, 1 per mu kurang lambda. Oke. Yang berikut, waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan untuk menunggu dalam baris antrian, atau WQ, atau T bar Q tadi ya. WQ berarti rumusnya, Itu lambda dibagi mu dalam kurung mu dikurangi lambda. oke. Kalau WQ itu adalah ya TQ ya. Dan yang berikut adalah probabilitas bahwa pelayan sedang sibuk. U. U itu atau faktor utilisasi ya. Tadi belum ya, itu rumusnya adalah, Tadi belum Bapak? oh ya, lambda bagi mu ya. Nanti Pak tambahkan di situ lambda bagi mu. Itu adalah faktor utilisasi atau utilization factor. Itu lambda kurang mu. Jadi lambdanya itu 24 dibagi 30 ya. Sehingga hasilnya 0,8. Dan yang terakhir, ini adalah probabilitas bahwa pelayan menganggur atau idle. Nah, ini juga belum ya, I ini ya. Nah, ini adalah 1 dikurangi, rumusnya itu adalah 1 dikurangi dengan lambda kurang mu. Atau P0 tadi ya, sama dengan P0 tadi. Satu kurang mu kurang lambda ya. Sehingga hasilnya itu adalah 1 kurang mu kurang lambdanya berapa tadi? 0,8 ya. Jadi kebalikan nomor 7 dan 8 ini. Kalau probabilitas bahwa pelajar sibuk 0,8, maka yang menganggur 0,2. Tinggal dikurangi ya. Jelas ya? Oke. Bisa ya? Nanti kalau soal UASnya bisa ya, Pak. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, kita sampai di sini ya. Semoga Baik Bapak. materi ini nanti pertemuan berikutnya hari Sabtu review ya dari materi ini. Pak kasih contoh soalnya, tinggal dikerjakan untuk pertemuan ke-15 ya, untuk persiapan UAS. Mungkin itu, kalau tidak ada pertanyaan, selamat sore. Sampai jumpa minggu depan ya. Tapi minggu depan tidak ada kuliah, Pak hanya kasih latihan dan presentasi. Oke. Semoga Baik Bapak. UASnya lancar dan semua bisa lulus ya. Terima kasih untuk semester ini. Mungkin tidak terlalu optimal ya, tapi Bapak berharap karena ini mata kuliah pilihan, sehingga bisa jadi stimulan, bisa jadi motivasi kalau mengambil tugas akhir berkaitan dengan mata kuliah ini. Oke, selamat sore. Ini Pak ambil gambar sebentar. Mungkin Suster sama Pak Difta lagi sibuk. Nah, ini
Oke. Terima kasih. Selamat sore Pak Brili, Suster sama Pak Difta. Ya, sampai jumpa ya di kesempatan yang lain. Ya, terima kasih Bapak. Terima Iya, kasih Bapak. Terima semangat kasih. ya. Selamat siang. Terima kasih.